Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat, karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Saudaraku, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu. Sepanjang malam Engkau menjaga kami, dan pagi ini kami mau menyambut berkat-Mu. Berkat di dalam firman Tuhan yang terus menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kami. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami siap mendengarkannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Selasa 17 Mei 2022 tertulis dalam kitab Yehezkiel 16 ayat 8. Demikianlah dikatakan, maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Dalam bahasa Batak Toba, dungi mamulus muse aus yan labungmu, jalahui daho gabe idama, nungajupang tikim, tiki pertadangonmu. Jadi, hupahir bang ma habokku mangulusiho, jalahu hukupi parsai maraunmu, pola marmang autuho, jalamar padan autuho, ninna Tuhan Jahoba, gabe au napunaho. Apakah kita sebutkan kepada seseorang yang lupa akan orang tuanya, tidak mengingat apa yang sudah diperjuangkan, yang dikorbankan orang tua kepadanya? Ya, kita menyebutkannya anak durhaka, anak yang tidak tahu membalas budi, anak yang tidak mengingat kebaikan orang tuanya. Bahkan anak durhaka ini cenderung menyakiti hati orang tuanya. Demikianlah halnya bangsa Israel terhadap Allah. Israel durhaka kepada Allah. Allah yang mengasihi, Allah yang melindungi, Allah yang memberkati sepanjang kehidupan umat Israel. Lalu, apakah dikatakan kepada seseorang yang menyimpang dari kesucian rumah tangga? Ketika seorang istri atau seorang suami menyimpang pergi dari rumahnya dan melakukan hubungan yang khusus dengan orang lain, ya, dia dikatakan pengkhianat di dalam rumah tangga. Tidak setia, tidak menjaga kemurnian, kesucian rumah tangganya. Hubungan manusia dengan Allah digambarkan seperti sepasang suami istri. Suami istri yang saling mengasihi, saling mencintai. Suami mengasihi istri, menjaga dan melindunginya. Dan tentu istri juga mencintai dan menjaga kesetiaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana gambaran suami istri, manusia adalah istri, sementara Allah adalah kekasihnya. Tentu manusia harus menjaga hubungan yang baik kepada Allah yang mengasihinya. Manusia harus menjaga kesucian hatinya untuk menyenangkan kekasihnya. Allah Maha Pengasih, Allah penuh cinta kepada kita. Tidak pernah kita ditinggalkannya, tidak pernah kita dilupakannya. Justru kitalah yang melakukan hal tersebut.
Kitalah yang menyakiti hatinya. Kitalah yang mengecewakannya. Kita berdosa. Hendaknya hidup kita tidak seperti bangsa Israel. Bangsa Israel yang lupa akan kulitnya. Mereka tidak tahu membalas budi, tidak tahu membalas kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Bahkan cenderung mereka sangat menyakiti. Seperti kata pepatah atau kata orang, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan-kebaikan Allah dibalas dengan kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita seperti bangsa Israel yang tidak menikmati, tidak mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup, tidak merasakan bagaimana penyertaan Tuhan menguatkan kita, bagaimana perlindungan Tuhan menjaga kita, melindungi kita, menolong kita dari berbagai-bagai kesulitan, dari berbagai-bagai mara bahaya. Bahkan Tuhan meluputkan kita dari rasa malu yang mungkin disebabkan oleh kebodohan kita. Sekalipun begitu buruknya kehidupan bangsa Israel, begitu buruknya kehidupan kita setiap waktu, Tuhan menjaga kita. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Ini adalah menunjukkan perlindungan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita malu, Tuhan tidak mau kita bersedih. Dia menjaga kita, Dia menolong kita. Bagaimana kita juga manusia berdosa ini digambarkan seperti bayi yang baru dilahirkan dengan berlumuran darah. Tetapi Allah membersihkan kita. Allah membungkus kita, membedong kita dengan kain lampin, agar kita merasakan kehangatan, agar kita merasakan betapa nyamannya bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini bisa kita lihat dalam Yehezkiel 16 ayat 4. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Lalu lihatlah apa yang dikatakan Allah di dalam ayat 6. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Kita harus hidup, artinya hidup kita harus berguna. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Hidup kita harus meninggikan Tuhan. Hidup yang meninggikan dan memuliakan Tuhan adalah hidup di dalam kemurnian. Hidup di dalam ketulusan, kejujuran, tidak menuruti keinginan-keinginan daging. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang dunia ini jahat sekali, mencoba untuk merenggut kesetiaan kita, mencoba untuk membuat kita berkhianat kepada Allah. Tetapi ingatlah dan percayalah, kasih Allah terus menyertaimu. Dia akan terus membungkusmu dengan bedong, memberikan kehangatan, memberikan perlindungan. Percayalah kepadanya. Jangan pernah lagi meninggalkan Tuhan hanya karena hal-hal yang duniawi. Apapun yang engkau alami, sekalipun engkau harus merasakan sakit, sedih, hancur karena berbagai-bagai hal peristiwa dalam hidup, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetaplah setia menjadi kekasih-kekasih Allah yang menjadi pewaris di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman yang begitu indah, yang menguatkan dan menghibur kami, mengingatkan kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan, kami sering sekali menuruti keinginan daging kami, menikmati betapa indahnya dunia ini.
Tetapi kami tidak mau menjadi orang yang berkhianat kepada Tuhan karena indahnya dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, sebagaimana Engkau membendungi bayi yang kotor itu, pulihkanlah dan peluklah kami di dalam kuasa-Mu, sehingga kami selalu merasa aman, nyaman, tidak takut di dalam menghadapi tantangan dunia ini. Dan kami percaya di dalam pelukan Tuhan kami menang. Di dalam genggaman kasih Tuhan kami dimampukan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.